Shalom, sampai bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kali ini kita sampai pada tema yang ketiga, yaitu Allah mengasihi dunia di kelas 5. Ini sudah pertemuan yang ketiga ya. Nah, anak-anak yang baik, supaya kita langsung memulainya, kita memuji. Kita bernyanyi dulu ya. Yuk kita bernyanyi. Kasih Yesus indah, oh indah. Yuk ikut semua bernyanyi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami masih boleh dalam keadaan sehat dan kami kembali untuk belajar agama. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan, bantu kami supaya pelajaran ini bisa kami ikuti dengan baik dari awal hingga nanti mengakhirinya. Hadirlah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabarnya semua anak-anak yang baik? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita telah membahas topik tentang tentang apa coba? Iya, betul, tentang dampak dari dosa. Nah, minggu lalu sudah Ibu jelaskan bahwa dampak dosa itu adalah hal-hal berikut ini. Secara keseluruhan, dampak dosa itu membuat dunia yang damai yang diciptakan Allah berubah menjadi dunia yang kacau balau, yang hancur, jauh dari yang namanya kedamaian. Karena apa? Karena yang ada di dalam dunia itu hanyalah pertikaian, permusuhan, amarah, iri hati, dan segala hal yang baik. Namun pada hari ini kita akan melihat bagaimana dunia yang telah rusak itu dibaharui oleh Allah. Karena apa? Karena Allah tetap mengasihi manusia. Walaupun manusia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, namun Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tetap mengasihi ciptaannya. Kita akan melihat kasih Allah di dalam menyelamatkan dunia. Jadi ketika Allah telah menciptakan segala sesuatu, Allah juga memeliharanya. Bukan hanya ketika dalam penciptaan saja Allah hadir, tetapi Allah juga hadir dalam segenap kehidupan ciptaannya. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap berkarya, memelihara dan menyelamatkan segala ciptaannya. Sekarang kita lihat bagaimana penyelamatan Allah itu. Kita lihat dari tokoh yang pertama kepada Abraham. Jadi kepada Abraham, bapak orang percaya, sebenarnya juga Allah telah membuat janji kepada Abraham. Allah berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Berkat itu akan turun melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi masih jauh
jauh-jauh bertahun-tahun sebelumnya bahwa janji akan datangnya juru selamat itu telah disampaikan Allah kepada Abraham, yaitu bapa orang percaya. Nah, janji itu juga disampaikan Allah melalui para nabi yang dituliskan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Contohnya kepada Nabi Yesaya. Kalau kita baca di kitab Yesaya, di sana bercerita tentang hadirnya juru selamat. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya. Bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang dan bahwa juru selamat akan menghapus segala dosa dan penderitaan kita. Ya, nanti dibaca ya, itu ada di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, kemudian Yesaya 7 ayat 6 dan 7, kemudian Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Kemudian bukan hanya kepada Nabi Yesaya saja, kepada Daniel juga. Kalau kita baca di kitab Daniel, di sana bercerita tentang janji itu juga. Janji apa maksudnya? Janji keselamatan yang akan diberikan Allah kepada umat manusia untuk menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Ia memberitakan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar. Nah, ini supaya jelas nanti dibaca kitab Daniel ya. Jadi di dalam kitab Daniel itu dia bercerita tentang arti mimpi dari Nebukadnezar. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain. Batu itu tumbuh besar. Demikianlah kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Jadi jauh sebelumnya di kitab Daniel juga sudah ada bercerita tentang keselamatan yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia. Itu terdapat dalam kitab Daniel pasal 2, kemudian pasal 7 ayat 14. Selain dalam kitab Daniel, terdapat juga di kitab Mika. Nabi Mika berkata bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari Betlehem. Ya, betul ya, bahwa Tuhan Yesus juga lahir di kota Betlehem, dan itu ternyata sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Terdapat dalam Mika pasal 5 ayat kedua. Bukan hanya itu, bahkan Nabi Zakaria juga menyatakan tentang datangnya raja yang besar. Zakaria berkata bahwa sang raja besar akan membawa keselamatan. Itu terdapat dalam Zakaria 9 ayat 9. Bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah tersebut. Suatu hari ia akan mengirimkan sang juru selamat, sang raja besar. Itu adalah janji Allah kepada bangsa Israel, dan mereka menanti-nantikan itu, yaitu dan akhirnya tiba saatnya bagi raja besar itu datang. Allah mengirim seorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal bagi kedatangan sang raja besar itu. Ia adalah raja yang dahulu kala telah dijanjikan Allah. Ia datang ke kota kecil Betlehem. Ya, betul ya. Itu tadi juga sudah dinubuatkan oleh kitab Mika. Kemudian ia datang sebagai seorang bayi mungil. Jadi ini berbeda dengan pemikiran orang Israel. Mereka kira akan datang seorang raja yang gagah perkasa. Rupanya raja yang dijanjikan oleh Allah itu datang berupa seorang bayi mungil. Ia datang sebagai bayi Yesus, anak Maria dan juga Yusuf. Ia adalah juru selamat manusia seperti yang diberitakan oleh malaikat. Nah, malaikat telah berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Nah, hari kelahiran juru selamat atau kelahiran Tuhan Yesus itu selalu kita rayakan sebagai hari apa coba nak? Iya, sebagai hari Natal, yaitu hari kelahiran Sang Juru Selamat atau Mesias, yaitu Tuhan
Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Walaupun manusia sudah mendurhaka kepada Allah, namun Allah sangat marah. Ya pasti ya, karena kita melakukan hal yang jahat di matanya. Tetapi dalam murkanya, kasih Allah sangat besar. Ia tetap menjadi Bapa untuk anak-anaknya. Meskipun mereka sudah berdosa, Allah masih bermurah hati. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Walaupun Allah memang sangat marah terhadap dosa kita, tetapi Ia tetap bermurah hati. Allah masih mau menjadi Bapa untuk anak-anaknya yang sudah jatuh itu. Ia masih mau menganugerahkan keselamatan yang kekal. Kasih Allah sungguh ajaib. Penyelamatan yang hendak diberikan Allah kepada dunia yang berdosa ini adalah melalui siapa? Ya, melalui anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem dan yang mati di Golgota untuk menebus segala dosa manusia. Jadi untuk menyelamatkan kita dari dosa yang telah kita perbuat itu, maka Allah mengirimkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, supaya Yesus membayar upah dosa kita, yaitu kematian. Sehingga Yesus, anak Allah yang tidak berdosa itu, dia mati disalibkan. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan kita. Mengapa Allah mau memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia? Jawabannya karena Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi kita sehingga Dia bahkan mengorbankan anak tunggalnya, sebagaimana disaksikan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini harus dihafal ya nak ya. Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kesimpulan inti dari pembelajaran kita ini adalah keselamatan bagi dunia sudah tersedia, yaitu disediakan oleh Allah sendiri. Sekarang apa yang menjadi tanggapan kita terhadap kasih Allah yang sungguh luar biasa itu? Nah, ini yang diharapkan dari kita. Kita harus berterima kasih atas kasih Allah itu dengan hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus anak Allah adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia kita. Kita patut bersyukur atas anugerah keselamatan yang diberikan Allah bagi kita. Nah, anak-anak yang baik, Allah telah menebus kita dari dosa-dosa, sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Karena itu, jangan lagi kita melakukan dosa. Karena apa? Karena dosa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, jelaskan bagaimana cara Allah mengasihi dunia. Jelas ya? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih atas kasih Allah bagi dunia ini? Apa yang harus kamu lakukan? Hal sederhana yang bisa kamu lakukan ya. Yang ketiga, buatlah doa atau puisi yang menyatakan atau ungkapan syukur atas kasih Allah bagi dunia. Jadi kalau dalam doa ucapan syukur boleh, atau dalam bentuk puisi juga boleh, atau dalam bentuk nyanyian juga boleh ya, kamu tuliskan. Itu yang nomor 3. Ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita bernyanyi dulu satu lagu kembali tentang kasih Yesus yang manis dan indah dalam hidup kita. Keluarkan suaranya semua ya, ikuti semuanya sama-sama. Kasih Yesus manis dan indah, kasih
sehingga Engkau memberikan anakmu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Ajari kami Tuhan Yesus, supaya kami juga belajar mengasihi Tuhan, belajar melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Bantu kami Bapa, ajari kami Bapa, agar senantiasa semakin bertumbuh di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. See you again. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye bye.